Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dedi Hartono, NIM A11 2021 13941. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi pembelajaran dengan tema Pancasila sebagai Dasar Negara sebagai penugasan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Untuk yang pertama, pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara juga sering disebut sebagai dasar falsafah negara atau dasar filsafat negara atau filosofisi Grundslag dari negara. Ideologi negara atau state side. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sumber semangat bagi UUD 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan, MPR dengan ketetapan nomor 18 MPR 1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 merupakan sumber hukum dasar negara nasional. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan pikirannya tentang dasar negara yang terdiri dari 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD Republik Indonesia. Dalam rancangan UUD tersebut, tercantum pula rumusan 5 asas dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo tampil berpidato di hadapan sidang BPUPKI. Dalam pidatonya itu, beliau menyampaikan gagasannya mengenai 5 dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno secara lisan menyampaikan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian kedudukan Pancasila di sini ada 3 kedudukan, yaitu sebagai dasar negara, kemudian sebagai ideologi bangsa, dan yang ketiga sebagai pandangan hidup bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan kedudukan yang pertama dan utama sebagai dasar negara. Kemudian ideologi bangsa, apabila dasar negara dihubungkan dengan pola pikir bangsa Indonesia, maka dapat disebut sebagai ideologi bangsa. Kemudian pandangan hidup
Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah apabila dasar negara dihubungkan dengan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup bangsa, maka jadilah pandangan hidup bangsa atau way of life. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan 1. Hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi. Kemudian pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya Undang-Undang Dasar Negara tersebut sebagai sumber hukum dasar. Dan yang terakhir, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang makna pembukaan UUD 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam 4 alinea itu, setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi. Lestari adalah karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya, berikut adalah penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945, yaitu yang dimana yang nomor 1 adalah bintang, yang kedua adalah rantai, terus yang ketiga adalah pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang terakhir adalah padi dan kapas. Makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. Nomor 1, keutuhan yang Maha Esa. Lambang sila pertama yaitu bintang, kita dimaksud sebagai sebuah cahaya mengandung makna nur atau cahaya. Bintangnya memiliki 5 sudut, maksudnya menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5 juga. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Makna sila ini adalah 1, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang C, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir, tidak dapat memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya yang nomor 2, lambang sila kedua yang memiliki arti rantai. Nah di sini mata rantai yang berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran dan adalah pembuatnya. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti lantai. Makna sila ini adalah yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Terus yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Terus yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan.
Dan yang terakhir, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional. Dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fredian. Baik, terima kasih kepada Mas Rio atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga ini sendiri yaitu pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Makna sila ketiga ini sendiri yaitu yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta akan tanah air. Yang keempat, berbangga sebagai bagian dari Indonesia. Dan terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat ini sendiri yaitu kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna sila keempat ini yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kemudian tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Selanjutnya, mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Dan terakhir, berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat, diliputi dengan semangat kekeluargaan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini sendiri. Makna sila kelima ini yaitu bersikap adil terhadap sesama, yang kedua menghormati hak-hak orang lain, yang ketiga menolong sesama, keempat menghargai orang lain, yang kelima melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Selanjutnya, implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Ada beberapa poin yang di sini. Poin pertama ada pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap HAM. Poin kedua, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Poin ketiga, penghormatan dan penegakan hukum. Poin keempat, penghormatan dan pelaksanaan putusan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.